Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih buat kalian yang sudah ada di video saya ini, Rizky Cahyati. Sebelumnya saya minta maaf kepada kalian, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih buat kalian semua. Saya minta maaf kepada kalian semua jika ada konten-konten saya yang tidak menyenangkan, kata-kata saya yang kurang baik, ataupun kalimat-kalimat saya yang kurang menyenangkan di hati kalian. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Upload video udah nggak ngevlog banget 2 bulan, karena 2 bulan full itu aku kerja. Jadi 1 bulannya itu persiapan puasa, dan 1 bulan puasa itu pun harus benar-benar aku begadangnya sampai subuh. Jadi nggak tidurnya ya habis subuh gitu. Tapi alhamdulillah Allah masih berikan saya kekuatan, kesehatan, dan itu pun dari doa dari orang tua saya. Terima kasih buat orang tua saya, semoga di sana sehat selalu, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang barokah, serta menjadi orang tua dalam setiap kebanggaan anak-anaknya, dan itu pasti. Dan hari ini sendiri ya di sini, jadi aku mau bikin konten yang bingung-bingung banget, karena udah lama banget aku nggak di depan kamera, jadi ngomongnya agak susah, maaf ya. Beberapa perjalanan aku, pertama perjalanan aku menuju negeri ini, negeri Saudi Arabia. Aku kerja di sini tuh belum 2 tahun ya, baru 1,5 tahun. Jadi aku bagi cerita kepada kalian semua tentang perjalanan aku dari rumah sampai sini, sampai alhamdulillah bisa tuntas 1 tahun aku di sini, alhamdulillah. Dan itu pun aku kerjanya, perjalanan dari sana itu benar-benar capek, harus ini, harus itu, harus banyak perjuangan baru bisa kerja, baru bisa terima majikan. Aku berangkat dari rumah itu dari bulan Juni ya, bulan Juni itu pertengahan Juni itu aku berangkat di situ jam 3 malam menuju Jakarta. Perjalanan dari Lombok ke Jakarta itu 1,5 jam lah ya. Nah, aku di Jakarta itu cuma 5 hari kalau nggak salah. Aku di Jakarta 5 hari. Habis itu aku berangkat dari Jakarta, berangkat menuju bandara di Abu Dhabi. Bandara di Abu Dhabi itu perjalanannya dari Jakarta ke Abu Dhabi 9 jam lebih lah. 9 jam lebih, dan itu lagi aku tunggu tiket buat nerbang lagi ke Riyadh. Penerbangan ke Riyadh itu kurang lebih selama berapa jam ya, 2 jam lebih lah, 2 jam lebih. Dan aku ngerasa itu udah capek banget, karena aku tipe ceweknya yang rumit banget, gak bisa naik kendaraan umum, pusing-pusing, kepala benyuk-benyuk gini. Tapi alhamdulillah aku udah sampai di sini. Dan sampai di Riyadh itu panas banget, bandara di Riyadh itu panas, itu hawanya itu panas. Kenapa panas aku nggak tahu, mungkin karena hawanya udah kayak gitu. Jadi perjalanan di situ aku bingung. Teman aku sekitar 10 orang berangkat kalau nggak salah, 10 orang dari Jakarta, itu dari Bandung, dari Surabaya, dari Kalimantan. Teman-teman aku udah berangkat sama aku, cuma aku 2 dari orang itu, ada 2 aku dari Lombok aja bersama orang dari itu Semoyang. aku sama ini, aku gak bisa bahasa Arab kan, gak ngerti bahasa Arabnya. Itu satpamnya ngomong kamu di sini gitu. Terus aku kayak ditarik-tarik gitu, ini mau ngapain gitu ya. Aku dimasukkan ke dalam bis. Nah, aku yang 10 itu aku terpisah. Pas aku terpisah, aku bertiga itu dari syarikah yang sama gitu kan, dari kantor yang sama. Terus habis itu aku bingung, aku langsung dibawa gitu. Jadi aku terpisah sama orang dengan 7 orang itu. Jadi 7 orang itu udah bisa bahasa Arab semua. Kamu ditanya ini kamu non apa X gitu, aku non, aku bilang gitu, aku bilang non. Nah habis gitu kan dia ambil aku bertiga, aku diambil. Jadi pas nyampe di bis itu aku bingung mau ngomong apa. Habis bandara di Riyadh itu udah aku masuk ke kantor. Pas aku di kantor itu HP aku disuruh keluarin, aku nggak ngerti apa yang mau dikeluarin, aku bingung. Sama teman-teman aku yang orang, aku masuknya satu persatu, jadi aku nggak tahu. Itu kantor aku benar-benar bagus banget ya,
artinya itu nggak boleh diizinkan pakai HP, bawa ini perlengkapan elektronik lainnya itu harus disita biar tidak ada komunikasi yang buruk nanti kepada teman-teman ini gitu. Jadi di situ aku kebingungan, aku bilang aku boleh nggak telepon orang tua gitu. Itu ngomongnya kan pakai bahasa Inggris, jadi alhamdulillah bisa bahasa Inggris dianya. Aku ngomongnya bahasa Inggrisnya yang cut-cut dikit lah gitu, akhirnya juga belum paham kan bahasa Inggris. Dan habis itu udah aku masuk, itu banyak banget orang, sampai ada yang bilang orang ini dari Semoyang sama dari Kating. Karena yang aku nyesal karena ini tujuan pertama aku tuh gimana mau masuk itu kan kita yang terima Allah yang berikan, jadi kita harus lapang dada lah. Nah habis di situ temen aku tuh cerita, kebetulan aku hari itu datangnya itu hari Kamis ya, jadi hari Jumat itu mereka libur. Jadi di syarikat aku tuh, di kantor aku tuh ada namanya ujian tulis, ujian lisan dan praktik. Jadi kita sekolah di sana. Habis kita sekolah di situ, kalau belum lulus sampai kita benar-benar paham bahasa, serta pekerjaan yang kita kerjain itu kita nggak bisa terima kerja gitu. Jadi dari kantor itu kita nggak bisa diluluskan mau cari majikan Atau gimana. Itu kantor aku bagus banget, itu Smasko. Dan alhamdulillah dari itu orang banyak yang mengeluh kok kita sekolah, tapi dari sana mereka sadar kok aku sekolah. Kalau kita sekolah kan kita nggak bengong, dari majikan itu kita nggak bengong, kita nggak tahu ini apa namanya, piring ini apa namanya, setrika apa namanya, hamam itu apa ginian. Jadi kurang ngerti kalau kita nggak sekolah. Tapi alhamdulillah dalam masa itu aku melihat banyak banget ya perjuangan. Aku melihat ibu-ibu yang udah tua dan aku mikir di situ kok bisa ya. Terus aku tanya ibu itu, ibu kenapa bisa kesini? Beliau bilang buat sekolah anak-anak gitu, padahal udah tua banget gitu kan. Ya Allah, seandainya ibu aku aja masih muda, aku nggak izinin di sini, aku biar aja aku aja yang kerja gitu. Tapi kok bisa orang setua itu gitu bisa sampai sini. Bahkan orang tua itu ya, dia sekolahnya nggak lulus, dia udah 2 minggu di situ, 2 minggu di situ nggak bisa dia hafal ini apa namanya ini. Jadi beliau itu nggak bisa diluluskan untuk menerima majikan gitu, karena usianya yang sudah tua dan pikirannya itu mungkin sudah ini belum bisa masuk. Jadi hafalannya itu masih uang, karena handphone kita itu disita, jadi kita itu nggak bisa nggak bisa komunikasi sama orang lain, nggak bisa komunikasi sama orang tua. Jadi aku bingung saat itu gimana caranya hubungin ibu. Jadi aku berusaha sekuat-kuat mungkin. Jadi aku finish schoolnya itu 2 hari, dan setelah 2 hari itu alhamdulillah aku sudah bisa telepon orang tua. Dan saat itu aku nangis, orang tuaku juga nangis banget karena aku hilang gitu, nggak ada kabar. Jadi aku ya jelasin kalau di sini itu ada peraturan yang sangat ketat sekali buat aku. Dan alhamdulillah saat itu pula aku lulus sekolah 1 hari nunggu. Alhamdulillah aku dijemput di majikan aku. Nah dari Riyadh itu belum selesai di situ, dari Riyadh itu berangkatnya lagi 1 hari 2 malam, nggak tahu, aku lupa. Pokoknya dari Riyadh sampai ke Jeddah itu aku berangkatnya pakai bis, dan itu aku pusing banget karena aku nggak bisa naik bis, nggak bisa naik kendaraan umum lainnya gitu. Nah sampai di Jeddah, alhamdulillah aku di kantor di Jeddah. Lagi di kantor pas nunggu berapa hari ya, 2 hari, nunggu 2 hari di Jeddah itu alhamdulillah dapat majikan. Nah pas di majikan aku yang di Jeddah aku diambil itu tanda tangan segala gini aku nggak ngerti lah, itu urusan mereka. Jadi pas aku diambil itu aku benar-benar nggak bisa bahasa Arab sama sekali kan. Aku diambil gitu. Pas aku kerja di Jeddah aku nggak ngerti sama sekali. Aku cuma ngerti apa yang aku diajarin di Jeddah, di kantor gitu kan. Aku diajarin apa yang aku ngerti di kantor. Cuma kalau masalah speaking, masalah grammar, masalah segala macamnya percakapan antar tokoh itu aku benar-benar nggak bisa, karena saat itu benar-benar aku yang hafalin apa yang aku diajarin gitu. Tapi kalau menurut
cara dia berbicara aku ngerti, kita paham, semua orang paham, ngerti. Cuma kita untuk mengatakan hal yang sama seperti mereka, kita menjawab Q&R itu kita nggak bisa gitu kan. Itu salahnya, itu tempat susahnya kita gitu. Tapi setiap orang pasti punya perjuangan ya untuk menggapai sesuatu hal yang mereka inginkan gitu. Nah setelah itu aku kerja di Jeddah, gak lama banget, cuma 6 hari. 6 hari itu alasannya majikan aku kurang baik banget, dan itu aku bikin nangis. Aku gak berani cerita sama orang tua. Saat itu aku dipukulin, terus dicubit-cubit sampai merah-merah, ini merah semua kan. Nah luka-luka itu ya lumayan aku simpen gitu. Aku karena ini sudah akan menjadi pembuktian nanti, jadi nggak mungkin kan kalau aku bilang aku mau ini tanpa kayak gini. Jadi majikan aku itu udah tua banget, usianya itu pokoknya 50 tahun ke atas. Jadi mereka udah tidak paham dengan bahasa kita, nggak ngerti kita gitu. Aku juga masih anak kok, nggak ngerti banget kan. Aku orangnya kecil banget kan. Jadi mereka itu nggak nganggap kalau aku itu seorang anak yang masih kecil. Setiap seorang itu perlu belajar untuk mengerti sesuatu hal yang asing dalam hidupnya itu kan. Pas aku kayak gitu, aku dipukulin, terus aku dicubit, didorong di meja gitu. Itu udah aku tahan tangis aku. Saat itu aku tahan banget, air mata aku tahan sampai selesai kerja aku jam 10, udah 6 hari kerja. Itu bilang ada yang bela-belain aku, 2 orang bela-belain aku, dan 4 orang lainnya itu selalu bikin kesel sama aku gitu. Mereka itu nggak senang sama aku karena aku nggak ngerti. Aku salah sih, aku yang salah. Aku nggak pernah mengatain kalau mereka itu salah, cuma mereka bilang gini, benar juga benar kan kata mereka, ngapain kamu datang ke Saudi kalau kamu nggak bisa bahasa Saudi, kalau kamu nggak bisa bahasa Arab, kenapa kamu nggak cari uang ke Indonesia aja, kalau kamu orang Indonesia kamu cari uang Indonesia gitu. Dia bilang kayak gitu sama aku. Terus aku mikirnya kayak gitu, ada benar juga, kenapa aku ke negara orang kalau aku nggak bisa menguasai bahasa orang gitu kan. Tapi di situ aku memberikan penjelasan, dan ada juga majikan aku yang lain bilang, kalau kamu bilang mana ada orang yang bisa belajar dalam waktu 2 hari dia bisa menguasai bahasa orang gitu kan. Dia bilang gitu. Itu majikannya yang paling gede lah bilang kayak gitu. Nah saat itu pula aku udah gak kuat banget. Aku nulis cerita sama majikan aku yang ngertiin aku. Siapa yang ngertiin aku? Akhirnya aku pengen bilang ke dia, aku pengen balik ke kantor aku nggak tahan, aku nggak kuat di sini, aku bilang gitu. Nah setelah itu aku kembali di situ, ya udah kapan kamu mau pulang ya. Akhirnya aku bilang aku mau pulang habis maghrib itu pun aku diantar langsung ke kantor. Aku nangis, udah nggak tahan, air mata aku udah kayak gini gitu kan. Nah dari situ udah belum selesai lagi, aku udah dapat info, aku udah langsung kirimin foto-foto aku semuanya macam ke Lombok. Jadi alhamdulillah calo aku di Lombok itu hubungin kantor polisi. Jadi kantor polisi yang di Jakarta di Lombok itu hubungin ke Riyadh. Habis di Riyadh nelpon lagi ke kantor aku di Jeddah. Dari Jeddah lagi nelpon ke diri aku sendiri. Dia nelpon aku bilang kamu jadinya kayak gini, aniaya kayak gini. Aku bilang iya gitu kan. Terus aku bilang gini, kalau aku bilang sama kantor polisi pas aku di kantor, aku bilang sama polisi yang di Riyadh, aku bilang jawabnya alhamdulillah polisi yang di Riyadh itu dia orang Indonesia gitu, jadi ngomongnya pakai bahasa Indonesia gitu. Kalau aku kerja nggak punya tenaga, kalau aku disakitin, dipukulin, pokoknya dianiaya, gimana aku bisa punya tenaga, gimana aku bisa kerja kalau aku disakiti kayak gitu terus, gimana aku bisa tidur buat keharinya itu kayak gimana. Aku jawabnya kayak gitu. Nah terus polisi ini nanya ke aku, ya udah sekarang intinya kamu di situ, aku mau tanya sama kamu mau penjarain dia atau enggak gitu katanya kan. Dia nanya gitu sama aku. Nah pas aku jawabnya enggak, soalnya kan sebagian dari mereka itu adalah keluarga aku gitu, sebagian dari mereka juga adalah orang tua aku menghormatin mereka, jadi aku nggak merasa dendam sama sekali, dan ini adalah suatu pembelajaran bagi aku. Mereka
walaupun mereka belum minta maaf sama aku, yang jahatin aku gitu nggak minta maaf sama sekali. Ya udah, aku alhamdulillah aku jawabnya aku udah maafin mereka, aku udah terima mereka sebagai keluarga aku sendiri. Dan alhamdulillah sampai selesai kayak gitu. Alhamdulillah sampai selesai kayak gitu, aku langsung dapat majikan baik banget, nerbang ke Taif. Perjalanan ke Taif itu selama berapa jam ya, nggak tahu, 4 jam. Kalau pakai bis itu 4 jam banget, capek lumayan. Dan setelah itu aku dibawa ke Taif dan langsung terima majikan baru. Alhamdulillah majikannya baik banget, punya anak 2. Anaknya itu baru umur 2 bulan sama 1 tahun. Jadi yang 2 bulan itu sekarang udah besar banget ya, udah baik banget sama aku. Dan juga ibunya juga baik, keluarganya juga baik. Dan alhamdulillah 2 tahun di situ anaknya udah gede. 1 tahun di situ udah gede anaknya. Dan setelah itu aku pindah lagi ke Mekah habis kerja. Alhamdulillah sekarang aku di Mekah selama kurang lebih sekarang udah 6 bulan aku di Mekah gitu. Aku kerjanya di sini, alhamdulillah kerja juga baik, orang-orang juga baik, dan semoga perjalanan aku terus baik. Dan terima kasih buat orang tua aku pula, terutama orang tua aku yang sudah dukung aku, yang sudah berikan aku doa yang terbaik. Dan aku selalu berharap kepada mereka, semoga aku bisa membahagiakan mereka. Aku minta maaf sama ibu, sama ayah, sama saudara aku juga, karena aku rindu sama mereka. Aku banyak salah. Waktu di rumah juga kayak gitu, keinget ibu gitu. Ternyata pekerjaan ibu itu kayak gini gitu. Aku nyapu, ngepel, cuci baju, nyetrika, semuanya pekerjaan aku. Jadi lumayan capek gitu kan. Tapi aku selalu kalau aku di mana-mana itu kalau nyuci ya inget wajah ibu gitu. Ingat wajah saudara kayak gimana. Mereka harus bisa sekolah, mereka harus bisa kayak orang-orang, tapi mereka harus bisa jadi diri sendiri, belajar dari orang lain. Oh ibunda, engkaulah samudra, lautan kasih tiada Berjuang buat mereka, sayang sama mereka. Dan terima kasih Bunda, buat ibu, buat ayah, buat kalian yang sudah dukung aku, tempatku yang sudah berdoa pulang buat aku. dari Tanpa kalian aku nggak akan kayak gini terus-terusan. Dan aku minta maaf sama ibu. Mungkin ada banyak hal yang salah dalam diri kita sendiri ketika kita tidak bisa mengandalkan ego, tapi orang tua itu tidak akan pernah salah. Cuma kita yang terlalu egois untuk mengatur kehidupan kita untuk selanjutnya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah tonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian biar kalian tidak ketinggalan info-info saya. Dan terima kasih pula Bu, jika mau ke Saudi Arabia harus semangat, harus kuat, harus sabar. Dan buat kalian yang kerja di KSA juga harus benar-benar sabar, kuat, tabah, dan jaga rindu kalian buat keluarga kalian. Doa minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.